Come on! Halo Sobat Santuy, apa kabarnya? Sehat? Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film fiksi ilmiah yang berjudul Planet of the Apes tahun 2001, di mana pesawat ruang angkasa yang membawa primata penelitian mengalami keanehan setelah masuk ke badai magnet. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung aja kita let's go! Di awal film, kita diperlihatkan dengan luasnya hamparan ruang angkasa tiada batas, serta sebuah cahaya yang sangat terang bak matahari menyinari tempat itu. Sebuah kapal ruang angkasa sedang menuju planet yang diawaki seekor primata berjenis simpanse. Saat akan masuk ke atmosfer planet, tiba-tiba mengalami malfungsi, sehingga hal itu membuat ia panik. Namun ternyata, itu hanyalah sebuah simulasi. Diketahui, simpanse tersebut bernama Vericles dan Leo, sang pemilik. Mereka berada di sebuah kapal induk bernama USF Oberon Space Research Station 2029, di mana terdapat banyak primata sebagai keperluan penelitian di sana. Tidak hanya itu, mereka juga diajarkan menggambar dan menulis, yang dimana mereka dilatih sebagai awak pesawat untuk penjelajah. Pericles adalah salah satu simpanse yang mengalami kemajuan pesat di pusat penelitian itu. Simulasi tadi adalah salah satu cara untuk mempersiapkan dirinya dalam sebuah misi penjelajahan. Sampai di suatu ketika, terjadi sebuah hal yang aneh, di mana daya listrik di pesawat itu mengalami padam, dan tiba-tiba hidup kembali. Sehingga hal itu membuat seluruh primata berteriak, seakan mereka ketakutan. Setelah diperiksa, ternyata sebuah badai elektromagnetik tepat berada di depan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mendapat sinyal kiriman dari tahun yang sudah lama. Sang komandan yang memimpin kapal tersebut kemudian memerintahkan untuk meluncurkan Pericles untuk masuk ke dalam badai tersebut. Sementara itu, Leo tidak setuju dengan perintah sang komandan, karena Pericles belum siap. Tetapi perintah tetaplah perintah. Dan akhirnya, ia pun masuk. Namun sayang, Pericles hilang dalam radar. Sang kapten kemudian mengambil kebijakan untuk menghentikan pencarian, yang dimana sang kapten mengatakan jika diteruskan hal itu terlalu berbahaya. Mendengar perintah sang kapten demikian, Leo pun langsung meluncurkan kapsul untuk menghampiri kapsul Pericles. Namun sayang, ia pun tersedot, bahkan terbanting beberapa kali. Menandakan ia telah masuk ke dimensi lain, yang dimana terdapat perbedaan antara di kapal induk dan tempat ia berada sekarang. Ia pun jatuh di sebuah planet yang memiliki kondisi sama persis seperti bumi, dan mendarat di sebuah hutan belantara. Saat naik ke daratan, ia kembali dikejutkan dengan rombongan manusia berlarian. Ternyata itu rombongan primata yang akan menangkap mereka. Mereka pun lari dan terkepung. Terlihat sang jenderal bernama Ted. Ia adalah pemimpin pasukan itu. Dari tatapan mereka, sepertinya sangat jijik untuk bersentuhan dengan manusia. Bahkan terlihat mereka diperlakukan seperti binatang oleh binatang. Anjir, kok bisa begitu ya? Mereka pun dibawa ke sebuah kerajaan. Tetapi keadaan malah justru berbalik, di mana monyet yang di bumi doyan makan pisang, kini tidak lagi makan pisang, melainkan dugem, nge-vape, nongki bareng, bahkan ngegosip. Bahkan seperti ibu-ibu sosialita. Lah, kok bisa begitu? Oke, lanjut deh. Dan lebih anehnya lagi, mereka bahkan meneriaki manusia bau. Bentar. Emang bau sih. Terlihat seorang putri senator dari kerajaan monyet
yang sangat menyayangi manusia, atau menjadikan manusia sebagai peliharaan mereka sejak kecil. Beliau bernama... Ia berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh di negara monyet tersebut. Ternyata mereka ditangkap untuk kemudian dijual dan dijadikan budak untuk melayani sang tuan, yaitu monyet itu sendiri. Terlihat, sang calok sedang menampung mereka untuk kemudian dijual. Mereka kemudian ditandai dengan sebuah simbol dengan besi panas, yang kemudian ditempelkan di tubuh sang budak. Saat akan giliran Leo, ia kemudian menarik sang putri, kemudian berbisik untuk memintanya dilepaskan. Sang putri pun menurutinya dengan cara membeli mereka sampai sang ayah pun menolak. Wild humans in my house. Singkat cerita, Leo DKK pun dibawa dan dipekerjakan di rumah sang putri dengan disembunyikan dari sang Jenderal Tate. Sepertinya, mereka juga sudah sangat maju dibandingkan dengan manusia, di mana mereka bahkan sempat berdiskusi soal politik atau bahkan gaya rambut. Saat akan mengambil makanan, tiba-tiba sang komandan pasukan menghentak meja, yang dimana selain memiliki kecerdasan seperti manusia, mereka juga ternyata menjunjung tinggi nilai agama, di mana mereka harus berdoa kepada sang Tuhan atau dewa mereka yang bernama Simos atau sang nenek moyang tempat asal-usul mereka. Setelah selesai melayani sang Tuan, yaitu monyet, mereka kemudian diantar ke penjara, dan itu dimanfaatkan oleh Leo untuk kabur dengan cara mencungkil pintu dengan amat sangat mudah. Tetapi hal itu sempat dicegah oleh budak lainnya, karena jika mereka ketahuan keluyuran malam, maka mereka akan langsung ditangkap atau bahkan dijujut nyawanya. Saat hendak kabur, ia kemudian ketahuan oleh pengawal dan sang putri. Setelah itu, sang putri bersedia membantunya untuk keluar. Mereka pun lari melalui pintu jalan tempat sang putri keluar masuk kota dan menuju kapal Leo. Sedikit informasi, ternyata mereka sangat takut sama air karena mereka tidak bisa berenang. Jadi begitu. Hal itu dibuktikan dengan mereka hanya mandi dengan bunga. Nah, jadi gimana nih? Siapa yang jorok? Manusia apa monyet nih? Ia kemudian mengambil tas yang berisi sebuah pistol dan alat pelacak yang akan membantunya menemukan kapal induknya. Scene berlanjut, di mana mereka disergap oleh sang calok tadi untuk kemudian Leo melepaskan sebuah tembakan yang seketika membuat mereka semua takut. Namun sayang, pistol tersebut dihancurkan. What the hell are you doing? Against us. I can't allow that. That thing was gonna keep us alive. Di sisi lain, Jenderal Tate kemudian terus membujuk sang senat untuk menyetujui mengerahkan seluruh pasukan. Karena terus dibujuk, akhirnya sang senat pun menyetujui hal itu.